Di video ini, kita akan membahas kapan Lailatul Qadar menurut Imam Ghazali, cara mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kisah Nabi Isa naik ke atas langit demi Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Setiap tahun, umat Islam mencari malam penuh keberkahan ini di bulan Ramadan. Namun, kapan tepatnya Lailatul Qadar terjadi? Dalam video ini, kita akan membahas perkiraan malam Lailatul Qadar tahun 2025 berdasarkan pendapat Imam Ghazali, tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, dan cara mendapatkannya dengan mudah. Menurut Imam Ghazali dalam kitab I'anatut Thalibin, Lailatul Qadar dapat diprediksi berdasarkan hari pertama bulan Ramadan. Berikut perhitungannya. Jika awal Ramadan jatuh pada Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar diperkirakan malam ke-29. Jika awal Ramadan jatuh pada Senin, maka malam ke-21. Jika awal Ramadan jatuh pada Selasa atau Jumat, maka malam ke-27. Jika awal Ramadan jatuh pada Kamis, maka malam ke-25. Jika awal Ramadan jatuh pada Sabtu, maka malam ke-23. Lalu, kapan awal Ramadan 2025? Berdasarkan kalender Hijriah, Ramadan 1446 diperkirakan akan dimulai pada Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Jika ini benar, maka menurut metode Imam Ghazali, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-23 Ramadan, yaitu malam tanggal 22 Maret tahun 2025. Namun, perlu diingat bahwa ini hanyalah perkiraan, karena hanya Allah yang mengetahui pastinya. Rasulullah SAW memberikan beberapa tanda khusus tentang malam Lailatul Qadar. 1. Malamnya terasa tenang, tidak panas dan tidak dingin. 2. Matahari di pagi harinya terbit dengan cahaya merah samar dan tidak terlalu terang. 3. Biasanya terjadi di malam-malam ganjil dalam 10 hari terakhir Ramadan. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di seluruh 10 malam terakhir, agar tidak melewatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara memastikan kita mendapatkan Lailatul Qadar? Salah satu cara yang paling mudah adalah sholat Isya dan subuh berjamaah di bulan Ramadan. Dalam suatu hadis hasan yang diamalkan oleh para ulama, tersebut bahwa siapa yang sholat Isya berjamaah, maka ia telah mengambil bagiannya dari Lailatul Qadar. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis itu hingga beliau berkata, siapa yang sholat Isya dan subuh berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka dia sudah mengambil bagian darinya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, siapa yang sholat Maghrib dan Isya berjamaah hingga selesai Ramadan, maka dia telah mengambil bagian yang berlimpah dari Lailatul Qadar. Jadi, jangan hanya mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi pastikan kita beribadah secara konsisten, agar mendapatkan keutamaannya. Suatu hari, Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan seorang lelaki yang tekun beribadah di dalam sebuah batu selama ratusan tahun. Kekaguman Nabi Isa memuncak, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Isa, ibadah lelaki ini tidak sebanding dengan ibadah umat Nabi Muhammad SAW yang hanya satu malam." Malam yang dimaksud adalah Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang hanya datang sekali dalam setahun di bulan Ramadan. Mendengar keutamaan tersebut, Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umat Nabi Muhammad SAW meskipun hanya sekejap, agar aku dapat meraih keutamaan Lailatul Qadar." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam. Dengan kehendaknya, Nabi Isa diangkat ke langit melalui peristiwa yang dikenal dengan penyaliban Yudas Iskariot. Kelak, menjelang hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan kembali ke bumi sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, mengamalkan syariatnya. Selain untuk memerangi Dajjal, meluruskan pemahaman agama, dan menghapus sistem perpajakan yang tidak adil, beliau akan menghidupkan malam-malam Ramadan untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Jika Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang mulia, begitu merindukan keutamaan Lailatul Qadar, mengapa kita, umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kesempatan untuk meraihnya setiap tahun, seringkali melalaikannya? Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar tahun ini. Jangan lupa untuk memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang mengetahui pentingnya Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.